Oke, berikutnya. Alasan yang ketujuh, karena potensi yang sangat besar. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah diedukasi, ada yang belum diedukasi di sini? Sudah ya? Nah, setiap kali kita menyelesaikan 101 mesin, Bapak Ibu, jadi 6A ya, ada profit 1,2 miliar ya, siap dibagikan oleh perusahaan Enajik, Bapak Ibu. Setiap 100 mesin, kalau Anda mengerjakan di sini, ya dari 1A sampai 6A, Anda bisa dapetin 1,2 miliar. Modalnya berapa? 50 juta, ya nggak sampai ya. Tapi potensi dapatnya, kita setiap 100 mesin bisa dapat 1,2 miliar, Bapak. Potensi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, dan Anda bisa kerjakan 101 mesin ini nggak cuma sendirian, bareng-bareng pun boleh, Bapak. Bareng-bareng pun boleh, ya. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 6 bulan silahkan, Bapak. Kalau Anda mengerjakannya 1A sampai 6A, diselesaikan dalam 6 bulan, 1,2 miliar dalam 6 bulan, Bapak. 1,2 miliar dibagi 6 berapa? Sebulan 200 juta. Kerja apa, Bapak? 200 juta ya? Wah, ada nih leader kita yang 6 bulan 6A nih, Pak Papiyojo ini ya. Nah, 6 bulan 6A, Bapak. Artinya sebulan 200 juta loh, ngeri nggak? Ya. Nah, bahkan ada potensi yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Anda menyelesaikan bisnis ini, jalan terus ya. Setelah 6A, jangan berhenti, karena 6A ini kita baru mulai, Bapak. Anda selesaikan terus 6A, naik terus 6A2, 6A22, dan sewaktu Anda telah mencapai posisi yang namanya 6A23, Anda akan dapat ini namanya monthly for life, $5.000 alias sekitar 60 juta sampai 70 juta pakai kursnya Enajik ya. Itu seumur hidup, Bapak. Namanya aja monthly for life ya. Seumur hidup, Bapak. Ya, menurut Anda kalau modalnya 50 juta dan Anda dibayar 60 sampai 70 juta setiap bulan seumur hidup, luar biasa nggak, Bapak? Yes. Mau? Mau semua ya? Nah, ini saya kasih buktinya ya, nggak cuma omong kosong ya. Nah, ini komisinya Pak Ojo Tony. Ya, saya ngambil izin ya, Pak. Saya cuplik ya komisinya Pak Ojo Tony. Beliau mencapai 6A23 bulan Agustus 2020. Nah, ini komisinya sampai November 2021 aja ya. Selama 16 bulan beliau menjadi 6A23, beliau bisa mengumpulkan total 2,3 miliar. Wah, ngeri nggak, Bapak Ibu? Ngeri ya. Padahal modalnya berapa tadi? 1 mesin, Bapak Ibu ya. Potensi yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi beliau sekarang 6A24. Ya, tiap bulan, waduh, nanti beliau sendiri yang bocorin ya. Nah, intinya seperti itu, Bapak. Jadi kita bisa punya potensi bisnis yang sangat-sangat luar biasa dengan modal seminimal mungkin, ya. Nah, itu alasan yang ke-6. 7 ya. Nah, yang 8, bisnis dengan jaringan koneksi di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, dengan bisnis ini, Anda dengan modal 1 mesin tadi, Bapak Ibu, Anda itu otomatis ya akan mendapatkan infrastruktur bisnis di 25 negara dengan 42 kantor cabang. Ya, jadi Anda nanti bekerja sama dengan perusahaan, bukan perusahaan ecek-ecek, Bapak, perusahaan global, perusahaan Enajik. Sudah 49 tahun usianya. Jadi Enajik kemarin bulan Juni kemarin, Bapak Ibu, tanggal 21 kalau nggak salah, itu berulang tahun ke-49 ya. Nah, sekarang sudah ada di 25 negara dengan 42 kantor cabang. Artinya, dengan Anda hanya investasi 1 unit mesin, senilai nggak sampai 50 juta, Anda itu sekaligus sudah mendapatkan 42 kantor, Bapak Ibu. Anda bayangkan, kalau Anda membangun bisnis konvensional, Anda punya kantor sendiri, kira-kira modal bikin 1 kantor 50 juta dapat nggak sih, Bapak Ibu? Kurang ya? 50 juta sewa setahun aja nggak dapat. Apalagi Anda punya 42 kantor di 25 negara loh, Bapak Ibu. Nah, tahun ini Enajik baru buka cabang di Nigeria sama Kamboja. Ya, jadi udah 25 negara. Ya, jadi menurut Anda, Bapak Ibu, 50 juta dapat kantor di 25 negara, murah apa murah banget? Murah banget ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kantor di Jakarta, saya sering kalau ke sini ya. Kantor di Jakarta, yang ini kantor di Singapura. Bentar. Nah, dan banyak sekali kantor di dunia lainnya.
yang Anda bisa kunjungi. Ya, cuma kebetulan saya baru mengunjungi yang luar negeri, baru mengunjungi yang Singapura aja, Bapak Ibu. Ya, kalau Siskrisal udah sampai ke Australia dan sebagainya. Tim-tim yang lain udah pernah mengunjungi di Amerika dan sebagainya. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu. Dengan hanya memodal satu mesin, Anda bisa punya kantor di 25 negara. Anda bisa ke Malaysia, Anda bisa ke Hong Kong, Anda bisa ke Australia, Anda bisa kemanapun. Anda bisa pakai fasilitas kantor ini dengan gratis. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Kita di Singapura dulu pernah meeting di Singapura. Wah keren ya, pasangan di status gitu meeting di kantor kita di Singapura. Keren nggak Bapak Ibu? Jadi kalau Anda ditanya sama teman-teman Anda, kamu bisnis apa sih, kantormu di mana sih? Kantorku ada di 25 negara, kamu mau pilih yang mana? Keren nggak Bapak Ibu? Ya, keren ya. Nah, dan dengan fasilitas kantor-kantor tersebut Bapak Ibu, kita bisa kembali bisnis ini sampai kemanapun. Ya tadi Bu Krisel sudah cerita, ya dia punya tim sangat besar di Australia, hampir 6 loh Bapak Ibu, hampir 100 mesin di Australia. Nah, ini di Australia. Dan kita bisa kembangkan kemanapun Bapak Ibu. Ini contohnya tim Pak Eri Kurniawan yang lain ada di United Kingdom, di Inggris Bapak Ibu ya, pasang mesin di Inggris ya. Pak Eri Kurniawan ke Inggris nggak? Enggak, lewat Zoom bisa closing Bapak Ibu ya. Ini timnya Cik Feeling ya kalau nggak salah ya, timnya Bu Feeling ya. Ada juga di Kaledonia Baru. Saya waktu dikasih tahu juga bingung, Kaledonia Baru itu apa sih gitu. Sampai nggak tahu negaranya apa gitu ya. Nah itu kita bisa punya tim di sana Bapak Ibu ya, di Kaledonia Baru, timnya Bu Lilis ya. Nah tadi saya juga baru dengar dari Siskrisal ya, kita punya tim di Nigeria, di Toronto Kanada, di mana lagi tadi? Bangladesh gitu ya. Wah luar biasa ya. Artinya dengan hanya satu modal satu mesin, Bapak Ibu bisa punya fasilitas kantor di seluruh dunia, bisa kembangkan jaringan bisnis ke seluruh dunia Bapak Ibu. Luar biasa memang energi gitu ya. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, ya ini alasan banyak orang ya. Nah, bisnis ini adalah bisnis yang bisa diwariskan. Nah, banyak orang Bapak Ibu, waktu meninggal mewariskannya enggak aset tapi hutang. Kasihan banget ya anak cucunya gitu ya. Nah, di bisnis ini kita nggak cuma mewariskan uang Bapak Ibu atau harta. Karena namanya uang atau harta itu bisa habis, betul nggak Bapak Ibu? Ya dikasih 1 miliar buat warisan, sebentar aja juga udah habis gitu ya. Buat beli mobil aja 300 juta, beli 2 dan 600 udah habis gitu ya. Bentar juga udah habis. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu, yang luar biasa kita bisa mewariskan ya namanya aset produktif. Nah, sewaktu Anda mencapai posisi 6A23 tadi minimal Bapak Ibu, Anda bisa terima aset ya, dan itu Anda dapat monthly for life $5.000 tadi seperti yang tadi saya bahas ya. Itu bisa diwariskan Bapak. Jadi nggak cuma seumur hidup aja, tapi bahkan bisa diwariskan. Yang penting nanti ada ahli warisnya di kakak Anda nantinya. Nanti tinggal diubah ke kantor. Buktinya apa Pak? Nah, yang luar biasa sudah ada buktinya Bapak Ibu. Nah, kemarin salah satu timnya Pak Teddy juga ya, beliau seorang A33, Pak Roni namanya, di Bogor kalau nggak salah ya. Nah, beliau meninggal ya, dipanggil Tuhan waktu pandemi kemarin ya, sekitar tahun 2022 Pak ya. Nah beliau dipanggil Tuhan, tapi yang luar biasa istrinya yang ini ya, kemarin cerita sampai hari ini pun beliau itu tiap bulan masih ditransferin sama Energi $5.000 setiap bulannya. Luar biasa Bapak. Di sini bisa jadi warisan buat nanti keluarga Anda nanti ya. Nah, ada yang mau meninggalkan seperti itu? Kerjakan dengan serius bisnis ini. Ya, 6A23 nggak lama Bapak Ibu. Kalau Anda kerjakan dengan serius, 5, 6, 7 tahun, Anda bisa mencapainya. Atau dulu saya mikirnya gini, sejelek-jeleknya gitu ya, separah-parahnya saya, 10 tahun aja, tetap tak kerjain Bapak Ibu. Ya, tapi beruntung saya punya kendaraan bisnis yang luar biasa, mentor-mentor yang luar biasa yang support saya, nggak sampai 7 tahun loh, ternyata nyampe ya. Nah tapi kalaupun ya Anda mau 6 tahun, mau 7 tahun, mau 8 tahun, layak nggak dikerjakan? Kalau Anda bisa meninggalkan warisan untuk keluarga seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu yang ke-8 9 ya. Nah yang ke-10, industri kesehatan akan sudah menjadi tren abad ini ya. Jadi kita sudah berada di era yang tepat, di bidang yang tepat, di tren yang tepat Bapak Ibu. Nah, pernah ada buku
yang judulnya The Wellness Revolution. Itu karangannya Paul Sandwilson. Paul Sandwilson ini adalah ahli ekonomi dunia, Bapak. Pengarang banyak buku terkenal. Nah, beliau memprediksi industri kesehatan, wellness industri kesehatan itu akan mencapai omset 1 triliun dolar dalam 10 tahun yang mendatang. Itu prediksinya beliau. 1 triliun dolar itu berapa? Kalau dirupiahkan 14.000 triliun ya. Ngeri nggak omset sebesar itu? Ya, itu omset yang akan dihasilkan oleh industri kesehatan, Bapak. Nah, jadi kita sudah berada di era yang tepat, berada di bidang yang tepat, ya. Karena memang kesehatan, kalau kita bicara kesehatan, ini jadi salah satu prioritas orang zaman now, betul nggak Bapak? Saya masuk ke rumah, ada aja yang pasti ada masalah kendala kesehatan. Entah yang namanya asam lambung, asam urat, diabetesnya banyaknya minta ampun. Nah, di sini kita bisa menjadi solusi, ya, untuk mereka. Ya, banyak orang yang sampai jual rumah, jual tanah, jual sawah dan sebagainya untuk berobat, Bapak. Ya, makanya omset industri kesehatan ini luar biasa. Kenapa? Karena orang sakit, dia rela jual apapun untuk dia kembali sehat. Betul nggak, Pak? Nah, kita bisa punya solusi dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Hanya air putih, Bapak Ibu, ya. Dan mereka nggak perlu sampai jual sawahnya, cukup disekolahkan aja jadi punya mesin, ya. Nah, Jack Ma pun berkata, 10 tahun yang akan datang, kanker itu akan menghantui setiap keluarga. 10 tahun yang akan datang. Jadi artinya apa? Semakin ke depan, ya, penyakit itu akan semakin merajalela, Bapak Ibu. Semakin merajalela. Makanya kalau Anda perhatikan, Bapak Ibu, dibandingkan 10 tahun yang lalu, hari ini, ya, orang itu semakin banyak yang mengalami masalah kesehatan. Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau zaman dulu orang sakit stroke itu usia 50 gitu sakit stroke, ya. Hari ini, wah, orang 30 tahun aja banyak, Bapak Ibu, yang kena stroke, ya. Nah, asam lambung itu di mana-mana. Ya, dulu 10 tahun yang lalu saya bahkan nggak tahu tuh penyakit asam lambung itu apa. Ya. Hari ini tiap hari ketemu orang asam lambung, Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi memang penyakit itu semakin merajalela tahun demi tahun, Bapak Ibu. Nah, 10 tahun ke depan diprediksi Jack Ma seperti itu, kanker akan merajalela. Artinya banyak orang butuh solusi kesehatan nggak, Bapak Ibu? Yes, ya. Makanya saya baca di kompas.com, potensi besar industri kesehatan dalam negeri di Indonesia pun sangat besar sekali, Bapak Ibu. Nah, ini tulisannya sangat kecil sekali, tapi saya bacakan aja, ya. Jadi pertumbuhan industri farmasi diperkirakan 12-13% per tahun. Ya, pertumbuhan industri farmasi. Dan pasar farmasi di Indonesia bernilai 84 triliun rupiah. Ya, alias 6 miliar dolar. Itu tahun 2021, ya. Nah, jadi kita sudah berada di satu bisnis yang tepat sekali, Bapak. Kita berada di bidang kesehatan. Orang-orang di mana-mana butuh kesehatan, ya. Tapi banyak orang nggak suka minum obat, nggak suka suruh minum jamu. Tapi kalau minum air putih, suka nggak? Masalah suka nggak suka sebenarnya nggak terlalu penting, ya. Tapi mereka minum air putih nggak tiap hari? Minum air putih, Bapak. Jadi kita nggak perlu susah meyakinkan orang untuk merubah pola hidup mereka. Tinggal ganti air minum mereka. Gampang nggak, Bapak? Gampang. Yang penting Anda demo aja. Anda perlihatkan air putih kita beda sama air putih yang lain, ya. Nah, seperti itu. Oke, yang ke-11. Ini alasan sebagian besar orang, termasuk saya, Bapak Ibu. Ya, kebebasan uang dan waktu. Ya, itu sangat mahal, Bapak Ibu. Nah, sepanjang hidup saya, wah ini udah tua ceritanya, sepanjang hidup saya. Nah, saya sudah lihat banyak sekali orang, Bapak Ibu. Ternyata hanya ada 4 golongan orang-orang itu. Yang pertama, orang itu golongan pertama, ya. Dia punya uang, tapi nggak punya waktu. Banyak nggak, Bapak Ibu, lihat orang-orang seperti itu? Uangnya banyak sih, tapi nggak punya waktu. Ya, sering kita lihat para direktur, ya, di sebuah perusahaan besar, ya. Dia kerja dari pagi sampai malam, pulang tidur, besoknya pagi kerja lagi sampai malam, dan seterusnya selama puluhan tahun. Pengusaha-pengusaha besar mereka punya uangnya banyak, Bapak Ibu, tapi mereka nggak punya waktu, Bapak Ibu. Sibuk ngurusin usahanya, sibuk ngurusin pekerjaannya, ya. Punya rumah bagus, ya, punya rumah bagus, ada kolam renangnya, yang berenang kucingnya. Di rumahnya ada home theater, yang nonton home theater, yang nonton film pembantunya, ya. Karena dia nggak pernah di rumah, Bapak Ibu, ya. Punya istri cantik tapi lebih sering ketemu bosnya. Nah, itu golongan yang pertama. Dia punya uang tapi nggak punya waktu, ya. Menarik nggak hidup seperti itu?
Ya lumayan sih, minimal punya uang, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah yang kedua ini, nggak punya uang, tapi ada waktu. Ada nggak ya seperti itu? Saya sering sih lihat yang ya seusia 20-30 tahun gitu ya, masih belum punya pekerjaan, tiap hari kerjanya cuma nongkrong di pos kamling gitu ya, main gaplek, main kartu sama temen-temennya ya. Dia ada waktu, wah bisa menikmati waktunya. Dia bisa lihat kucing tetangganya lagi lahiran, bisa dia gitu ya. Tapi nggak punya uang, ya disuruh diajak kemana-mana ngakunya wah nggak punya duit gitu dan sebagainya ya. Dia punya uang, dia nggak ada uang tapi punya waktu Bapak. Itu golongan yang kedua. Menarik nggak? Minimal dia punya waktu, betul nggak Bapak? Tadi bisa lihat kucing tetangganya lahiran tadi ya. Nah yang ketiga ini tidak punya uang, tidak punya waktu. Udah sibuk kemana-mana, kerja dari pagi sampai malam, kok ya tetap nggak punya duit gitu ya. Aduh ngapain aja gitu ya. Tiap bulan utang sana sini gali lubang tutup lubang ya. Banyak nggak ya seperti itu? Ternyata ya banyak juga ya. Wah kalau ini sih saya nggak pengen ya. Udah nggak punya uang, nggak punya waktu gitu ya. Nah menurut saya ada satu golongan yang luar biasa Pak. Golongan keempat. Di golongan keempat ini ada uang, ada waktu. Dan menariknya di usaha kita bisa membantu kita mencapai ini Bapak Ibu. Ada uang, ada waktu. Ada yang mau seperti itu Bapak Ibu? Nah, saya kalau hubungi Mas Rama pagi-pagi pasti belum bangun Bapak Ibu. Ya, tapi nggak perlu bangun pagi duitnya banyak, betul nggak Bapak Ibu? Nggak perlu ngantor, ya kan? Yang penting duitnya banyak gitu ya, tiap bulan ditransferin terus gitu ya. Punya uang, punya uang dinikmatin gitu ya. Punya waktu juga untuk menikmati uangnya. Wah seger kan? Nah itu golongan keempat. Kita bisa bebas waktu dan bebas uang. Ya kalau di Najib udah dastri daspor, bebas uang, bebas waktu Bapak Ibu. Ya. Nah yang terakhir, ya ke-12. Konsep yang lahir ribuan tahun yang lalu. Maksudnya gimana ini? Ya maksudnya gini Bapak Ibu. Banyak orang nggak mau mengejar Najib karena katanya ini bisnis yang cari-cari orang. Aku nggak suka cari-cari orang dan sebagainya. Padahal kalau kita bicara semua bisnis, cari-cari orang nggak Bapak Ibu? Semua bisnis itu cari-cari orang, ya. Kalau Anda punya dagangan, yang beli siapa? Orang lah. Anda misalkan bikin nasi goreng, Anda kelilingkan ke kampung gitu ya. Yang beli juga orang Bapak Ibu. Mana mungkin tiba-tiba ada kucing minta beli nasi goreng kan nggak mungkin Bapak Ibu, betul ya? Jadi semua bisnis itu cari-cari orang itu udah biasa. Bahkan semenjak ribuan tahun yang lalu, yang namanya semua agama itu juga caranya dia mensosialisasikan adalah dengan cari-cari orang, betul nggak Bapak Ibu? Ya, agama Muslim kalau zaman dulu ada Wali Songo yang menyebarkan dakwah kemana-mana, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau di Kristiani ada Yesus mengutus 12 muridnya juga istilah penginjilan di mana-mana. Nah itu adalah nyari orang, betul nggak Bapak Ibu? Nyari orang untuk ikut. Ya, nah jadi konsep nyari-nyari orang mah udah dari zaman dulu Bapak Ibu. Jadi nggak usah heran sama yang namanya konsep nyari-nyari orang. Dimanapun itu nyari-nyari orang pasti Bapak Ibu ya. Nah apalagi kalau di Najib kita nyari orang untuk sehat dan kaya. Ya harusnya Anda nggak perlu takut gitu ya. Wong kita yang kita ajak ini kita ajak untuk jadi sehat, untuk kita ajak jadi kaya kok. Kita nggak mau menjerumuskan orang gitu ya. Nah jadi Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu rendah diri Bapak Ibu ya. Kita pede aja, yang penting niat kita lurus, mau berbagi sama banyak orang ya, sehatkan mereka dan sejahterakan mereka. Makanya saya senang banget di usaha ini karena saya lihat secara dengan mata kepala sendiri perubahan hidup banyak orang di usaha ini. Ya banyak banget yang terbantu secara kesehatan. Ya kemarin saya dan teman-teman mengunjungi salah seorang yang kena penyakit diabetes, jarinya udah diamputasi, lukanya udah serem banget gitu ya. Ternyata di semprot strong acid dan minum air kangken 4 hari mulai mengering. Dan 1 bulan kemudian udah jauh sekali perkembangan secara kesehatan, secara fisik pun udah seger sekali. Dan akhirnya beliau memutuskan beli mesin. Kemarin ada Mbak Darsi di sini. Ada datang kalau nggak salah ya. Itu beliau ya. Jadi senang banget rasanya bisa bantu banyak orang. Juga bisa lihat sendiri beberapa tahun lalu teman-teman kita yang kita ajak ya kemana-mana ngutang beli mesin. Tapi hari ini bisa punya income puluhan juta, ratusan juta, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya jadi nggak ada salahnya nyari-nyari orang, betul nggak Bapak Ibu? Kalau orang yang kita cari bisa sehat secara fisik dan sehat secara finansial.
ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, 12 alasan kenapa kita harus mengerjakan usaha ini. Nah, maksud saya cerita Bapak Ibu dari tadi adalah kami semua di sini ingin memberikan visi pada Anda, ya. Nah, visi itu adalah seni memandang sesuatu yang tidak dipandang orang lain. Nah, banyak orang di luar sana hanya sekedar istilahnya meremehkan usaha ini, karena mereka nggak benar-benar memahami di baliknya usaha ini ada apa, gitu ya. Nah, hari ini kami memberikan visi bagi Anda semua untuk melihat usaha ini seperti apa sebenarnya, gitu ya. Terutama nanti di sesi terakhir, di mana bisa lihat visi yang luar biasa dari guest speaker utama kita, seorang 6A45, Bapak Teddy Hendriana. Saya pun nggak sabar untuk dengerin sharing dari beliau. Sebelumnya beri pas dulu untuk guest speaker kita, ya. Nah, jadi hari ini yang paling penting Bapak Ibu, Anda dapetin visinya, ya. Itu maksud kami mengadakan acara siang dan sore hari ini, Bapak, supaya Anda dapat visi. Kedepannya nanti Anda akan jadi seperti apa lewat usaha ini, Bapak Ibu. Nah, kalau orang-orang yang lain yang nggak memahami, itu mengejek Anda, meremehkan Anda, marah sama Anda, menghindari Anda, itu nggak masalah, Bapak Ibu. Karena mereka nggak paham sama apa yang kita kerjakan. Ya, kalau Anda membayangkan, Anda lagi di sebuah ruangan, Bapak Ibu. Anda lihat ada seekor tikus lagi dikejar-kejar kucing. Wah, seru banget ya. Kucingnya ngejar tikus dan sebagainya, sampai lompatin meja, sampai lari-lari ke atas kasur demi ngejar tikusnya. Ya. Nah, tapi kalau Anda bayangkan tadi itu ya, Anda hilangin tikusnya, kucingnya lari-lari sendirian, betul nggak Bapak Ibu? Kesannya si kucing ini gila nggak? Gila. Tapi karena Anda nggak lihat tikusnya, ya. Nah, banyak orang seperti itu. Mereka berpikir kita gila karena mereka nggak lihat tikusnya, Bapak Ibu. Ya, mereka hanya lihat kita ke sana sini, ke sana kemari, edukasi ke sana-sana. Keluar kota saya malam, pulang jam 2 malam, jam 2 pagi ya, jam 3 pagi. Mereka nggak lihat tikusnya, Bapak Ibu. Mereka hanya mikir kita ngapain sejak orang gila. Itu udah terobsesi sama energi gitu ya, terobsesi pengen jadi nama A23 dan sebagainya ya. Mereka nggak lihat tikusnya, ya. Mereka nggak tahu impian kita, mereka nggak lihat visi kita, Bapak Ibu. Ya, nah, nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting Anda jalan terus. Jadi sewaktu Anda mencapainya, mereka baru lihat tikusnya, Bapak Ibu. Ya. Oh, ternyata itu yang Anda kejar. Ya. Nah, seperti kata Ali Kasing ini, Bapak Ibu ya. Ketika orang-orang tidak mengerti apa yang Anda kerjakan, Anda tahu apa yang Anda kerjakan. Jadi saat ini banyak orang nggak mengerti apa yang hari ini kita kerjakan, Bapak Ibu. Nggak masalah, Bapak Ibu. Kita gerak terus cari orang yang mau melihat visi kita. Ya. Tapi ketika orang-orang yang akhirnya mengerti apa yang Anda kerjakan, mereka akhirnya tahu Bapak Ibu apa yang kita kerjakan. Anda sudah kaya, ya. Anda sudah nama 23, ya. Mau? Yes. Oke Bapak Ibu, pastikan ya Anda melihat visi dari visi ini, Anda kerjakan dengan serius, ya. Anda komitmen, pantang menyerah. Kerjaan kita simpel kok, hanya edukasi, hanya sebar informasi ini ke sebanyak mungkin orang. Hanya main, hanya tulan, ya. Nah, kerjaan kita cuma itu setiap harinya. Tapi nggak terasa 1, 2, 3 tahun Anda mencapai 6A, 5, 6, 7 tahun Anda mencapai 6A 23 dan orang-orang akhirnya lihat visi itu. Ya, orang-orang akhirnya lihat tikusnya gitu ya, dan mereka ngikutin kita. Ya, nah itu visi kita Bapak. Oke, semoga Anda melihat itu dan pastikan Anda tetap di tempat duduk Anda untuk melihat sesi yang terakhir nanti. Ya, sukses buat Anda semua, selamat siang.